Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Ayah. Kok saya bisa gitu ya dokter, padahal biasanya enggak, kata Sony juga mengeluh. Tak apa-apa Prestir, kalau begitu tandanya kau terkena kehamilan simpatik. Itu sering terjadi pada calon ayah karena ikatan yang kuat antar pasangan. Makanya kau bisa ikut merasakan pengaruh kehamilan, jelas dokter itu. Ya, walaupun tak ada bukti ilmiah tentang kehamilan simpatik, tapi menurut para psikologi itu murni terjadi pada beberapa pria. Tambah dokter itu lagi. Vera terkekeh geli mendengarnya. Apakah sampai anakku lahir aku begitu dokter? Tanya Sony. Kalau itu saya tidak bisa memastikan Prestir. Karena selama ini dari beberapa pasien yang saya lihat semuanya berbeda. Ada yang sampai lahir, ada juga yang tidak, bahkan ada yang hanya di awal saja. Kata dokter itu memberikan penjelasan lagi. Boleh saya berbicara secara pribadi dengan Anda, Prestir? Kata dokter itu. Baiklah, setuju Sony. Jangan tinggalin Vera, Bi. Rengek Vera ngeri ditinggal sendiri di ruangan pemeriksaan. Sayang, Bi nggak pergi. Bi cuma mau bicara sama dokter sebentar, kata Sony. Gak mau, Vera takut. Kata Vera yang masih duduk di ranjang memeluk lengan Sony tanpa mau melepaskan. Sony menatap dokter. Dokter memanggil 5 orang suster untuk menemani Vera. Tinggal sama suster sebentar ya, Bi nggak lama kok, kata Sony tersenyum mengelus kepala Vera. Iya, cepat ya Bi, kata Vera berat hati. Iya, kata Sony lembut dan keluar bersama dokter. Di ruang dokter. Jadi begini Prestir, mohon maaf jika saya lancang menyampaikan ini. Tapi demi kebaikan saya harus menyampaikannya. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan perkataan saya. Kata dokter itu sopan dan diangguki oleh Sony. Begini Prestir, saya harap Anda bisa lebih meluangkan waktu untuk nyonya kecil. Kalau perlu, kemanapun Anda pergi bawalah dia, kata dokter itu memulai. Maksud dokter, saya harus membawa Vera di segala aktivitas yang saya lakukan, tanya Sony kurang mengerti. Kurang lebih begitu Prestir, seperti yang kita tahu, nyonya kecil itu nakal. Dia akan selalu melakukan segala hal yang dia senangi tanpa memikirkan konsekuensinya. Jangan sampai kejadian beberapa bulan lalu terulang lagi. Kata dokter itu membuat Sony paham, bukan hanya orang-orang yang berada di dekat Sony saja. Tapi banyak sekali orang yang tahu seberapa nakalnya istri kecil Sony, dan dia hanya takut pada Sony dan orang tuanya. Saya mengerti dokter, dan saya juga akan meminta Vera untuk homeschooling aja, tambah Sony. Itu lebih baik, Prestir. Jagalah nyonya full time, karena dia masih sangat labil untuk mengerti sebuah hal tentang kehamilan. Terima kasih dokter. Setelah selesai, Sony pergi menebus obat dan vitamin untuk Vera dulu. Vera masih duduk di ranjang, dikelilingi oleh suster dan beberapa pengawal yang menjaganya. Saat Sony masuk, suster dan pengawal itu segera keluar. Bi lama banget, kata Vera cemberut. Maaf ya, Bi tadi tebus obat kamu dulu, kata Sony lembut mengelus kepala Vera. Karena ada pengawal, kata Vera lagi. Sony tak menjawab. Ayo pulang, kamu harus istirahat, kata Sony memegang tangan Vera. Vera mau digendong, Bi, cicit Vera lagi. Sony tersenyum lebar. Baiklah sayangku, Sony segera memunggungi Vera. Vera mau gendong depan, tambahnya lagi. Sony berbalik lalu membawa Vera ke pelukannya. Vera memeluk leher Sony, kakinya melingkari pinggang Sony. Ayo, kata Vera lagi. Sony menopang tubuh Vera dengan tangannya dan berjalan sambil menggendong Vera. Vera yang risih dan malu melihat tatapan orang di sepanjang perjalanan keluar rumah sakit hanya bersembunyi membenamkan wajahnya di sela leher Sony. Sesampai di rumah, Sony menggendong Vera yang sudah tertidur pulas di pelukannya ke dalam rumah. Sony menidurkan Vera di ranjang, lalu melepas sandal yang Vera pakai, menyelimuti dan mengecup kening istri kecilnya. Tidur yang nyenyak ya, sayang, kata Sony mengelus pipi tembem Vera, lalu Sony keluar menuju ruang kerjanya. Bi, tolong siapin makan malam ya, nanti kalau sudah selesai panggil saya di ruang kerja, perintah Sony pada beberapa pelayan. Baik tuan, kata mereka patuh. Sony menyelesaikan beberapa pekerjaannya yang masih tertinggal dan belum selesai dengan fokus serta cepat. Karena Vera harus minum obat juga setelah makan nanti.
1 jam kemudian Sori sudah selesai dan makan malam juga sudah siap. Sayang, Sori duduk di tepi ranjang membangunkan Vera dengan lembut. Karena sepertinya sekarang Vera sangat mudah lelah. Sayang, bangun, kata Sori lagi. Perlahan mata Vera terbuka menatap Sori dengan tatapan yang sayu. Bangun, kita makan dulu ya, Sori membantu Vera bangun. Vera lemes, Pi, kata Vera duduk di bangkuan Sori dan bersandar pada dada Sony. Sebenarnya bukan lemes, tapi malas. Lemas, kata Sony mengelus kepala Vera. Iya, kita makan di sini aja, wajah Vera memeluk Sony. Baiklah, Sony membenarkan duduknya bersandar pada sandaran ranjang dengan Vera yang masih duduk menempel pada dada Sony. Apalagi dia duduk miring membuat Vera semakin nyaman. Sony menarik selimut agar Vera tak kedinginan. Kamu masih doyan makan kan? Tanya Sony menunduk menatap Vera menanyai apakah ada yang berubah dari sebelumnya. Emang kapan Vera nggak doyan makan? Kata Vera dengan polosnya. Seperti yang kita tahu, bagaimana selera makan gadis kecil itu sampai sekarang masih sama. Malah, sekarang makan Vera makin banyak, Pi. Bisa habis 3 piring. Cerita Vera membuat Sony tersenyum lebar dan mengelus perut rata Vera. Apakah benar anaknya kembar? Bi, bahagia nggak Vera hamil? Tanya Vera serius menatap Sony tanpa berkedip dengan mata bulatnya. Kenapa nanya gitu? Ya bahagialah sayang, jawab Sony mengecup pipi tembem Vera yang begitu menggemaskan itu. Emang kamu gak bahagia? Sony balik bertanya. Vera bahagia kok, Pi, jawab Vera memeluk leher Sony erat dan dibalas hangat oleh Sony. Vera coba bisa bahagiain Bi kayak gini, karena kalau mau bahagiain Bi dengan cara... Ucapan seduh Vera langsung terhenti. Shh, udah, Bi gak mau dengar hal lain lagi. Bi bahagia karena kamu. Bi gak butuh harta ataupun kemewahan, bahkan pangkat pun Bi gak butuh. Bi cuma cukup kamu, gak butuh hal lain. Kata Sony lembut, dia sangat mengerti apa yang ingin dikatakan Vera. Makasih ya Bi, udah mau mengerti kondisi Vera. Vera beruntung banget punya suami seperti Bi, tulus, dewasa, dan pengertian. Vera memegang pipi Sony dengan kedua tangannya lalu memberikan kecupan bertubi-tubi pada Sony. Membuat pria dewasa itu tersenyum lebar, bahkan tertawa. Hei, udah, sobek pipi Bi nanti, ledek Sony. Biarin, Vera lapar, Vera mau makan pipi Bi. Kata Vera yang sudah membuka mulutnya, membuat Sony ngeri beratap deretan gigi putih Vera yang tajam itu. Jangan, Sony langsung melarang dan memanggil pelayan untuk segera mengantar makanan untuk Vera. Selesai makan dan minum obat, Vera kembali berbaring. Tidurlah, kata Sony lembut duduk menghadap Vera di tepi ranjang. Vera mau tidur sama Pi, kata Vera beratap Sony. Tak lupa tangannya yang terangkat ke atas minta pelukan pada Sony setelah pelayan keluar dan menutup pintu. Mau tidur sama Pi? Tanya Sony mengangkat sebelah alisnya. Iya, manja Vera. Tidur aja apa main, kata Sony tersenyum miring. Ya tidur Pi, kata Vera malu. Sony masuk ke dalam selimut dan berbaring telentang di sebelah Vera. Vera tanpa izin pun langsung memeluk Sony. Ih, susah Pi, rangnya gadis kecil itu. Dia ingin bermanja-manja pada Sony. Namun karena Sony tidur telentang, membuat Vera kesusahan memeluknya. Sony tidur miring menghadap Vera, menuruti keinginan gadis kecil itu memeluk Vera dengan erat. Kenapa suka banget peluk Pi? Karena enak Pi, jawab Vera spontan. Alasan kamu mah, bilang aja gak bisa jauh dari Pi. Kata Sony menarik hidung Vera. Iya dong, Pi kan ayah, kata Vera santai. Ayah? Ulang Sony bingung. Iya, ayah, kata Vera lagi, membuat Sony semakin bingung. Ayah siapa? Sony bingung, dia itu kan suami Vera, bukan ayahnya. Ayah dari anak-anakku. Sony sudah layaknya orang gila mendengar kata-kata gadis nakal itu. Kamu kenapa sedang banget sih gombalin Pi? Tawa Sony pangkling. Gak gombal Pi, kan emang kenyataan, kata Vera lagi. Iya kenyataan, tapi mata centil ini gak usah dikedipin juga. Sony mengecup lama kelopak mata Vera membuat mata itu jadi tertutup. Sayang, Pi mau minta satu hal sama kamu. Sony mengeratkan pelukannya. Dia ingin bicara serius dengan Vera. Minta apa? Mulai besok, kamu harus ikut kemanapun Pi pergi ya. Jelas Sony. Emang Pi mau kemana? Tanya Vera dengan polosnya. Membuat Sony menggigit pipi tembem gadis polos itu karena gemas.
Nggak kemana-mana sayang, intinya nanti kalau Pi ke kantor kamu ikut. Kemanapun, pokoknya kamu harus ikut, dari pagi sampai malam full time pokoknya. Jelas Sony membuat Vera langsung mengerti. Pipis ikut juga, Bi. Kekeh, garis nakal itu meledek. Bi serius, tolong serius, tegas Sony. Tapi kan Vera sekolah, kata Vera menyahut. Mulai besok kamu homeschooling, kata Sony lagi. Ih, gak mau, mana asik sekolah sendiri, cicit Vera menolak. Vera sayang, tetapi, kata Sony dengan lembut, melonggarkan pelukannya menatap Vera dalam-dalam. Kamu sayang kan sama Bi? Tanya Sony. Sayang Bi, jawab Vera cepat. Sayang sama calon anak kita, Vera langsung mengangguk. Makanya, mau ya homeschooling, kata Sony lagi. Beri Vera alasan, Pi, kenapa Vera harus homeschooling, lagian kan perut Vera belum besar, Pi. Dan Vera cuma sekolah kurang dari 2 bulan lagi. Tanya Vera tak mengerti. Begini sayang, kamu kan sedang hamil. Pi sebagai seorang pebisnis punya banyak saingan, walaupun bukan keinginan Pi. Banyak dari mereka yang ingin menghancurkan Pi dengan berbagai cara. Pi nggak mau mereka mencelakakan kamu nanti. Jelas Sony. Bersambung.